Turun. Gitu. Lalu kemudian selain masalah masalah merasa tertekan, kita juga jadi mudah capek. Kemarin kita sempat bahas bahwa stres yang berlebihan, tuntutan yang berlebihan, itu akan membuat seseorang menjadi mudah capek, mudah lelah, terus kemudian jadinya kepengennya leyeh-leyeh, kepengennya marah-marah, gitu, rasanya jadi deg-degan. Nah, itu juga ternyata merupakan salah satu gejala-gejala bahwa kita itu lagi stres. Gejala lain adalah kita merasa ketakutan. Ketakutan sama apa yang menjadi stresor. Mungkin kalau di anak-anak, bisa jadi dia merasa takut ketika kita sudah pegang kertas-kertas atau kita bisa jadi sudah mulai ngebuka aplikasi nih. Misalnya kalau ibu-ibu pakai aplikasi Zoom atau mungkin aplikasi WhatsApp, mungkin anak-anak yang stres itu juga akan merasa ketakutan. Efek jangka panjangnya itu adalah anak-anak kalau takutnya tidak bisa dikendalikan dengan baik, akhirnya nanti bisa jadi cemas, ketika cemasnya juga tidak tertangani dengan baik, nantinya dia juga akan jadi depresi. Seperti itu. Nah, ketika sudah depresi, berarti dia juga mungkin sekali dia kesulitan dalam mengungkapkan ekspresi emosinya. Itu ya. Oke. Kira-kira kalau di kita sebagai orang dewasa, stresornya itu ketika masa pandemi ini pastinya adalah pekerjaan yang datangnya bertubi-tubi. Lalu kemudian bisa jadi karena anak-anak kita juga dapat tugas banyak banget dari guru-gurunya gitu. Sehingga akhirnya kita kerjaan satu belum selesai, dapat satu lagi, dapat lagi. Nah, ternyata stres yang demikian itu sama dirasain sama anak-anak. Kita lihat ya, stresor anak-anak ini apa aja sih? Nih, yang pertama, stresor anak-anak di masa pandemi ini adalah tugas yang dia punya jadi lebih banyak daripada waktu dia sekolah di sekolah, gitu ya. Jadi beberapa klien saya juga mengeluhkan bahwa tugasnya mereka sebagai ibu itu jadi berlipat ganda, gitu. Ketika saya tanya kenapa, gitu, ternyata orang tua jawab, iya biasanya tugas itu diberikan paling banyak seminggu itu 3 sampai 5 jenis tugas gitu. Tapi kalau sekarang itu bisa jadi banyak banget. Dan akhirnya bukan cuma anak yang lelah, tapi juga orang tuanya yang menjadi lelah. Gitu. Lalu kemudian yang kedua ini ada yang di area bawah, yang ada orang lagi duduk sambil megang popcorn dan remote. Di sini maksud saya adalah memberitahu kepada ibu-ibu bahwa sumber stres anak-anak kita itu adalah, yang kedua adalah dia merasa bosan ketika ada di rumah. Tidak ada aktivitas selain belajar, makan, nonton, main. Seperti itu aja. Polanya selalu berulang. Seperti itu ya. Ketika dia merasakan jenuh, kita tidak bisa mengakomodir, tentu saja anak-anak kita ini bisa menjadi stres. Stresor yang ketiga buat anak-anak kita ini adalah berkurangnya waktu ketemu sama teman-teman sebayanya. Tuh, kalau dulu dia di sekolah, dia bisa setiap hari ketemu 3-4 jam sama teman-teman di sekolahnya, dia bisa main bareng-bareng sama teman-teman sekolahnya. Gara-gara datang pandemi COVID-19 ini,
akhirnya kebiasaan mereka semuanya terputus. Kebiasaan mereka tidak ada, hilang secara mendadak, gitu. Lalu kemudian dia harus sekolah di rumah pun juga ketemunya kalau ada yang punya saudara usianya tidak jauh, mungkin bisa jadi rekan bermain. Tapi kalau coba dibayangkan kalau anak ini adalah anak tunggal atau dia punya saudara tapi jaraknya jauh, kira-kira anak kita bermain sama siapa ya? Lalu kemudian sumber stresor yang terakhir itu adalah kita sebagai orang tua yang tadinya juga yang sama-sama mengalami perubahan yang sama besarnya gitu sama anak-anak kita, kadang kan suka gemes gitu ya kalau anak kita nggak nurut, lalu kemudian anak kita nggak sekolah gitu. Akhirnya kita nasehatin anak-anak kita. Nah, ternyata nasehatin anak-anak ini itu juga bisa membuat anak-anak menjadi bosan dikasih tahu terus. Menjadi bosan dinasehatin mulu, terus-terusan gitu. Jadi terkesan jadi dipersepsi kepada anak itu adalah kok mama, papa, atau ayah, bunda nggak percaya ya sama aku. Kenapa ya aku selalu disalah-salahin dan lain sebagainya. Nah, keempat hal ini adalah sumber stresor yang paling utama pada anak-anak kita ketika menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, ketika stresor tidak ditangani dengan baik atau tidak diatasi dengan baik, yang terjadi pada anak-anak kita adalah pertama, motivasinya menurun. Ya, ketika motivasinya menurun, artinya anak-anak kita itu tidak lagi bersemangat ketika dikasih tugas, ketika diminta belajar, ketika diberikan tugas-tugas tambahan dan lain sebagainya, dia jadi tidak termotivasi, dan pada akhirnya dia menunda pekerjaannya atau mempengaruhi produktivitas dari produktivitas maupun prestasi akademiknya mereka. Nilainya turun, nilai tugas tidak terpenuhi, tugasnya banyak yang bolong, seperti itu. Nah, ketika ini sudah terjadi, balik lagi tuh, biasanya orang tua itu jadi kesel karena anaknya nggak bisa diatur. Lalu kemudian karena orang tuanya merasa kok kayaknya udah belajar bareng-bareng tapi kenapa nilainya turun gitu. Nah, itu dari sisi orang tua. Saya juga melihat dari sisi guru. Guru yang punya seabrek agenda, yang punya banyak tugas. Ketika ada siswanya yang terlambat ngumpulin tugas, itu pasti jengkel banget. Kenapa jengkel? Karena waktu-waktu yang sudah kita alokasikan untuk mengoreksi tugas-tugas siswa kita, ternyata tidak dipakai secara optimal. Yang harusnya waktu kita nanti bisa dipakai untuk istirahat, akhirnya kita harus pergunakan untuk menilai atau mengoreksi tugas-tugas siswa yang terlambat. Sehingga ketika itu terjadi, supaya guru dan orang tua tetap sehat secara mental, dan anak-anaknya juga tetap sehat secara mental, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, apa saja yang bisa menghambat proses pembelajaran, baik dari anak maupun orang tua. Seperti itu. Oke, mungkin yang ikut sesi kemarin masih ada yang ingat, ada 3 cara, 3 tips, 3 strategi yang saya berikan kepada ibu-ibu untuk bisa mengidentifikasi gejala stres pada anak. Yang pertama itu, P yang pertama adalah pikiran. Gitu ya, pikiran itu kalau misalnya kita masih sehat secara mental atau tidak mengalami stres, kemungkinan yang terbesar itu pikiran kita masih positif-positif aja. Namun kalau kita sudah mulai ada ada gejala-gejala stres atau mulai ada sesuatu yang dirasa tidak sehat secara psikologis, biasanya pikiran kita itu sudah mulai negatif terus. Dikasih tugas, mikirnya tugasnya banyak banget sih. Dikasih dikasih tugas pikirannya banyak banget sih. Mamahnya atau papahnya nyuruh, pikirannya langsung, papa nggak sayang ya sama aku. Kok nyuruh-nyuruhnya galak banget sih, kayak gitu. Seperti itu. Nah, P yang kedua itu kaitannya sama perasaan.
semuanya kalau mau cek anak kita atau kita sehat secara psikologis atau enggak, semua 3P ini harus negatif ya sifatnya. Pikirannya negatif, perasaannya negatif, lalu kemudian perilakunya pun juga jadi negatif. Ya, tadi sudah pertama pikiran, yang kedua kalau ketika pikiran tidak diolah dengan baik, itu pasti akan turun ke hati. Jadinya baperan. Ada orang ngomong sedikit, jadinya marah-marah, salah persepsi. Lalu kemudian ketika sudah salah persepsi, akhirnya muncul ke perilaku. Perilakunya bisa jadi mukul orang, bisa jadi nantinya akhirnya marah-marah, bisa jadi nanti akhirnya ngatain. Nah, ketika itu sudah terjadi, Bapak dan Ibu, berarti tandanya kita harus mulai aware apa sih yang terjadi sama anak kita dan kira-kira apa yang perlu kita lakukan. Itu. Ya, ketika itu terjadi, yang perlu kita lakukan karena anak-anak ini lagi sekolah di rumah, berarti tanggung jawab utamanya itu bukan sama gurunya. Tanggung jawab utamanya itu adalah sama orang tuanya. Orang tua yang harus ambil peran, gimana sih caranya membangun hubungan yang positif dengan anak-anaknya. Gimana caranya bisa menghidupkan suasana yang positif ketika semua lagi ada di rumah, itu adalah peran orang tuanya. Gimana caranya? Ini ada tipsnya. Yang pertama, kita harus mulai menyadari pola hubungan dengan anak kita itu seperti apa. Kita bikin dulu waktu kecil seperti apa. Apakah kita sosok yang ditakutin sama anak kita? Atau apakah kita menjadi seseorang yang memang tidak dihargai sama sekali sama anak-anak kita? Atau seperti apa? Nah, ketika kita sudah menyadari pola hubungan sama anak kita ini, kita juga harus bisa nih, oh iya, dulu saya itu kalau ngajarin anak saya pasti pakai marah-marah, jadinya anak saya nggak bisa deket nih sama saya. Nah, ketika itu sudah terjadi, berarti artinya kita sebagai orang tua itu harus bisa apa ya istilahnya nurunin standar. Jangan kita berharap anak kita melakukan sesuatu yang kita pengen, tapi kita sendiri itu tidak memenuhi kebutuhan psikologisnya mereka. Misalnya, kita kepengen anak kita nurut sama kita, tapi yang kita contohin itu ketika ketika kita ngobrol sama anak kita, ketika kita ngobrol sama pasangan kita tuh pakainya metodenya ngomongnya teriak-teriak, bentak-bentak, atau mungkin disertai dengan gerakan-gerakan nonverbal, gerakan-gerakan tubuh dengan hentakan, dengan lempar, banting dan sebagainya. Ya jangan pernah berharap anak kita bisa menjalin komunikasi yang positif sama kita. Seperti itu. Ketika kita sudah sadar, kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah kedua itu berarti kita juga harus menyadari bahwa kalau kita kepengen anak kita berubah, berarti kita harus berubah terlebih dahulu. Kita pengen anak kita jadi rajin, kita kasih contoh dulu anaknya. Melalui kitanya jadi lebih rajin. Kita kepengen anak kita bangun lebih pagi, kita dulu contohin. Kita bisa nggak bangun pagi sesuai dengan apa yang mereka mau. Seperti itu. Dan ketika kita sudah memberikan contoh, kalau belum terlaksana atau belum dilakukan dengan baik sama anak-anaknya, Bapak dan Ibu harus menyadari bahwa setiap perubahan itu pasti perlu waktu atau butuh proses. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Lalu kemudian, ketika kita juga masih ada di poin yang kedua, ketika kita juga berproses, biasanya yang harus kita lakukan itu adalah berkomunikasi dengan caranya iMessage. iMessage itu berarti kita sampaikan segala sesuatu yang menjadi perasaan atau opini kita itu tidak mengatribusikan kesalahan atau mengkritik orang lain. Artinya kita pakai bahasa yang positif, dimulai dengan kata saya. Gitu. Misalnya kayak kita sebenarnya nggak suka kalau anak kita marah-marah sama kita atau cara ngomongnya bentak-bentak kita gunakan bahasanya berarti mama tuh sedih loh kalau kamu ngomongnya kayak begitu sama mama. Jangan sampai kita bilang kamu tuh nggak sopan ya, gitu. Karena bahasa kamu tuh nggak sopan
dengan iMessage itu jauh lebih enak yang iMessage. Kita menyatakan bahwa kita itu sedih ketika kita mendapat perlakuan seperti itu. Sehingga diharapkan anak kita juga memiliki proses berpikir bahwa, oh ya, kalau seperti itu, artinya saya menyakiti orang tua saya ya, berarti saya bikin orang tua saya sedih ya, seperti itu. Lalu kemudian, langkah yang ketiga, karena anak-anak zaman sekarang itu beda sama kayak kita waktu kecil, ya pergeseran perilakunya pun juga sudah mulai berkembang dengan kehadiran gadget, dengan kehadiran teknologi yang terus-terusan berkembang, sehingga pada akhirnya anak-anak kita yang di zaman sekarang ini terkesan maunya bebas tanpa aturan. Nah, orang tua itu juga bisa loh memberikan kebebasan kepada anak-anak ini, tapi masih dengan tanggung jawab atau batasan-batasannya. Nah, apa yang harus dilakukan? Bisa saja berarti kalau yang dilakukan di beberapa klien saya, kebebasan yang bertanggung jawab ini biasanya dimulai dengan cara membuat jadwal kegiatan yang akan mereka lakukan dalam waktu misalnya 1 minggu. Lalu kemudian proses pembuatan jadwal dan lain sebagainya itu bukan langsung dicetuskan oleh orang tua saja, tidak. Tapi orang tua duduk bareng-bareng sama anak-anaknya, lalu kemudian orang tua melakukan proses tanya jawab, kira-kira apa yang pengen dilakukan bersama-sama, atau apa yang pengen dilakukan dalam waktu 1 minggu ke depan, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita jadwalkan bersama-sama sesuai dengan ketersediaan waktunya, terus ketersediaan alat-alat dan lain sebagainya gitu. Lalu kemudian bukan cuma jadwal aja yang diobrolin, tapi konsekuensi di balik penjadwalan itu. Itu semua harus disampaikan secara terbuka sama anak-anak supaya kita bisa membangun hubungan yang positif sama anak-anak kita. Dan terakhir, cara yang harus dilakukan oleh orang tua itu adalah komunikasikan secara positif hal-hal yang bisa disyukuri. Gitu. Jadi stres itu dialami oleh kita, orang tua dan juga anak kita, sehingga ketika di masa karantina ini sedikit hal yang kita ucapkan secara kurang tepat itu bisa jadi menyentuh hal sensitif di dalam diri anak-anak kita. Sehingga ketika anak-anak mencapai sebuah keberhasilan tertentu, misalnya tadi udah bikin jadwal, ternyata anak kita memenuhi itu. Berikanlah seminimal-minimalnya adalah pujian. Pujiannya itu bentuknya adalah bisa jadi lewat ucapan, bisa jadi lewat elusan di kepala. Gitu. Anak-anak biasa suka dielus di sebelah sini, atau tepukan di area pundak, atau mungkin dipeluk gitu, untuk bisa memberitahukan bahwa sebenarnya kita itu bangga loh dengan anak-anak kita yang berhasil bertanggung jawab, yang berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, dan kita juga harus bisa menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa setiap apa yang saya usahakan, setiap apa yang aku usahakan, itu ternyata disukain loh sama orang tua. Seperti itu. Ya, ini tugas utama orang tua untuk bisa membangun komunikasi yang positif sama anaknya. Oke, sekarang dengan kondisi yang ada saat ini, school from home atau home learning, atau learn from home, sama semua istilahnya, intinya belajar dari rumah, itu sudah tadi saya jelaskan bahwa sama-sama memiliki dampak dan memiliki faktor resiko kepada dua belah pihak. Oleh sebab itu, supaya bisa menjalankan school from home dengan baik, kita itu membutuhkan kesejahteraan mental antara dua pihak, yaitu pihak yang pertama adalah orang tua dan guru, lalu kemudian satu pihak lainnya itu adalah anak. Nah, ketika kita bicara kesehatan mental antara dua pihak, maksud saya di sini adalah ibu dan bapak, ketika kita mau memberikan tugas kepada anak-anak kita, atau ketika kita mau mendampingi anak-anak kita untuk proses belajar, tolong sekali dipastikan bahwa Bapak Ibu sudah sejahtera secara mental, sehingga Bapak Ibu juga sudah lebih siap ketika anak-anak kita tidak memunculkan
perilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seperti itu. Lalu kemudian ini sedikit tips buat Bapak dan Ibu guru, karena saya melihat sebagian besar peserta hari ini adalah guru, gitu. Jadi saya mungkin dahulukan dulu untuk Bapak dan Ibu guru. Ada beberapa tips untuk Bapak Ibu guru. Yang pertama, ini adalah pahami keterbatasan. Ya Bapak Ibu jangan merasa karena kita WFH lalu kemudian anak-anaknya juga school learning, learning from home atau home learning gitu. Jadi segala sesuatu pasti harus bisa kudu wajib mesti dilakukan melalui teknologi. Nah, itu juga perlu dipastikan dulu tuh Bapak Ibu, kira-kira ada nggak ya orang tuanya biaya atau dana untuk bisa memenuhi kebutuhan terkait dengan kuota, itu yang pertama. Lalu kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu mau memberikan tugasnya dalam bentuk paper and pencil, kira-kira orang tuanya punya printer atau enggak gitu. Nah, ketika ternyata anak-anak kita atau kendala dari anak-anak kita itu kaitannya sama sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, tolong sekali saya berharap Bapak dan Ibu bisa memahami keterbatasan mereka. Gitu. Karena bukan maunya mereka juga untuk nggak ikut kelas, bukan maunya mereka juga untuk nggak ngerjain tugas. Kalau alasannya keterbatasan material atau peralatan untuk ngeprint tugas, atau bisa jadi kuota dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Bapak Ibu guru, saya berharap Bapak dan Ibu guru ini bisa memberikan metode-metode yang variatif dan menyenangkan ketika memberikan penjelasan secara langsung seperti ini. Jangan bikin sesuatu yang membosankan buat anak-anak kita, atau mungkin ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak kita, jangan melulu terkait dengan paper and pencil. Bisa jadi tugas-tugasnya kita substitusi nih, kita ganti menjadi sesuatu yang menyenangkan. Itu keponakan saya dapat tugas dari gurunya, kayaknya dia lagi belajar matematika, tapi tugasnya adalah membantu orang tuanya buat teh, belajar naker, ternyata belajar ngitung berapa takaran untuk bikin takaran gula untuk bikin teh. Lalu kemudian hari ini teh, terus besokannya mereka diminta untuk bikin semacam adonan buat bikin donat. Itu mereka belajar naker juga, belajar berhitung juga untuk nuangin berapa takaran terigunya, takaran gula dan lain sebagainya yang digunakan dalam adonan. Tuh, ada juga peserta didik saya yang diberikan tugas untuk merawat tanaman. Ternyata ketika ditilik lagi, dilihat lagi, ditinjau lagi, ternyata materinya tentang tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Jadi nggak harus melulu pakai paper and pencil, tapi bisa juga melibatkan keseharian yang ada di lingkungan dia, seperti itu. Lalu yang ketiga, karena kita mungkin jadi guru gemes juga gitu ya, takut kalau anak kita jadinya di rumah nggak belajar, lalu kemudian pokoknya gimana caranya supaya dia belajar, kasih aja tugas sebanyak-banyaknya dengan deadline yang secepat-cepatnya gitu. Nah, Bapak dan Ibu juga harus menyadari bahwa ketika kita memberikan deadline kepada anak murid kita, ternyata itu juga berdampak sama kita. Dampaknya apa? Ketika deadline kita cepat ke anak-anak muridnya, anak-anak murid kita, artinya kita juga harus cepat memeriksa pekerjaan mereka. Gitu. Dan ketika kita harus memeriksa dengan cepat, itu juga bisa jadi mempengaruhi kesehatan mental Bapak dan Ibu semuanya. Itu jadi berikanlah deadline yang realistis. Kalau misalnya kira-kira tugas itu terlalu besar outputnya, bisa mungkin dicicil satu-satu. Kalau saya menyarankan beberapa pengajar saya minta kepada mereka tugasnya satu aja, project. Tapi step by step-nya harus dilaporkan secara berkala setiap minggu gitu. Jadi
Orang tua pun juga jadi lebih nyaman ketika mengerjakan tugas, dia merasakan punya waktu yang lebih banyak untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, dan anak-anaknya pun juga nggak jadi stres ketika dihadapkan pada tugas dengan deadline yang bertubi-tubi. Seperti itu. Lalu berikutnya, yang keempat, tipsnya adalah koordinasi dengan rekan kerja. Mungkin kalau Bapak dan Ibu guru masih ada di lingkungan sekolah dasar, mungkin bekerjanya itu nggak melibatkan banyak orang, gitu. Tapi beda dengan rekan-rekan yang kerjanya di SMP, SMA, atau mungkin sekolah yang memang sistemnya bukan diajar oleh satu guru aja gitu. Jadi ketika itu terjadi, satu anak nggak diajarin sama satu guru aja, sangat mungkin bahwa guru-guru yang lain juga memberikan tugas yang sama banyaknya dengan apa yang kita berikan ke anak-anak kita, ke murid-murid kita. Sehingga untuk meminimalisir terjadi hal-hal seperti itu, diperlukan nih koordinasi dengan rekan kerja. Artinya kita harus tahu apa saja sih yang menjadi tugas-tugas anak-anak kita yang sudah diberikan oleh rekan kerja kita yang lain. Deadline-nya kapan? Jangan sampai tugas-tugas itu saling tumpuk-menumpuk, saling berbarengan gitu. Kasihan juga anak-anaknya. Yang ada materi tidak tersalurkan dengan baik, tidak terserap dengan baik, kemudian dia stres untuk sekolah di rumah, akhirnya nggak mau belajar, dan akhirnya sama sekali nanti ketika waktunya masuk sekolah, dia yang ada takut ketemu sama bapak dan ibu gurunya. Seperti itu. Tips yang kelima adalah kelola ekspektasi. Ya, kelola ekspektasi di sini maksudnya adalah karena kita tahu pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang tidak terduga, dan ini pun juga kita nggak tahu nantinya akan jadi lebih berkembang atau insya Allah mudah-mudahan semakin menurun, kita nggak pernah tahu itu, sehingga kayaknya penting deh untuk set target kita untuk mengeset ulang atau mengeset kembali target-target yang tadinya udah kita tetapkan nih sebelum adanya COVID-19. Ya misalnya kalau targetnya anak-anak harus bisa belajar, ngerjain tugas, harus misalnya dalam 1 bulan itu harus selesai 5 tugas, mungkin kita turunin. Gitu. Karena di seluruh lini, bukan cuma hanya di pendidikan, pada akhirnya memang produktivitasnya mau nggak mau, suka tidak suka harus turun. Gitu. Tapi yang terpenting kalau di lini pendidikan adalah apakah materi itu bisa terserap dengan baik sama anak-anak kita, tanpa kita memang membebani mereka dengan tugas-tugas yang terlalu berlebihan. Seperti itu, Bapak dan Ibu guru. Nah, tadi Bapak Ibu gurunya sudah. Lalu gimana caranya Ibu Bapak atau Ayah Bunda atau Mama Papa mendampingi anak-anak untuk bisa lebih sehat mental ketika belajar dari rumah? Ya, yang pertama kita harus jelaskan. Harusnya dari awal adanya wabah COVID-19 ini, kita harus jelaskan nih, bahwa ketika kita lagi nggak boleh nih kemana-mana, lagi physical distancing, lagi social distancing, sehingga kita nggak boleh kemana-mana, kita jabarin, kita jelasin perubahan-perubahan itu dan dampaknya apa sama anak-anak kita. Jadi dampaknya terkait dengan nggak bisa ketemu sama teman-teman ketika di sekolah, tapi setelah kita jelaskan dampaknya, kita juga harus kasih solusinya. Jadi misalnya ketika ada physical distancing, berarti kita nggak belajar di sekolah, belajarnya di rumah. Gitu. Nah, ketika belajar di rumah kan kamu nggak ketemu sama teman-teman ya. Iya, mama, iya segala macam gitu. Lalu kemudian kita harus menenangkan mereka dengan kalimat lanjutannya. Nggak apa-apa, tapi kan kamu masih bisa video call sama teman-teman kamu. Seperti itu yang pertama contohnya. Lalu kedua, biasanya perubahan terkait belajar di sekolah dan di rumah itu, isunya yang terbesar adalah tugas. Anak-anak pasti takut, nggak bisa belajar sama gurunya, merasa orang tuanya tidak kompeten, merasa tidak percaya sama orang tuanya, gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, Bapak dan Ibu please banget bilang sama mereka, tenangkan mereka bahwa Bapak Ibu itu juga sama loh, bisa membantu mereka seperti Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Lalu kemudian Bapak Ibu juga tolong jelaskan kepada anak-anak bahwa sebenarnya sekalipun belajarnya di rumah,
tapi Bapak Ibu juga melakukan komunikasi nih, menjalin komunikasi sama sama guru-guru yang ada di sekolah. Sehingga setiap proses belajar yang dilalui bersama-sama ketika di rumah itu masih tetap terlaporkan. Nah, ketika kita bicara itu, harapannya anak-anak pun juga menyadari bahwa dia punya tanggung jawab yang sebenarnya sama, nggak ada yang berubah gitu. Sekalipun dia belajar di rumah, tetap tanggung jawabnya seperti dia di anak sekolah. Gitu. Tapi ketika ibu dan bapak menjelaskan ini, jelasin dengan cara yang positif, bukan nakut-nakutin. Misalnya kalau nggak mau ngerjain PR, kerjain nggak PR-nya, nanti mama papa laporin bu guru loh. Jangan pernah kayak gitu. Karena ketika kita nakut-nakutin, yang ada di kepala anak-anak kita adalah kalau saya salah, pasti saya dimarahin. Seperti itu. Yang kedua, lakukan rutinitas seperti biasa. School from home bukan berarti merubah segala aktivitas proses pembelajaran yang ada di sekolah. Gitu ya. Kalau misalnya biasanya anak-anak harus bangunnya jam 5, ya silakan bangunkan jam 5. Jangan gara-gara belajarnya di rumah ini, nggak apa-apa dia bangun siang. Gitu. Segala yang Bapak Ibu tidak lakukan, apabila Bapak Ibu tidak melakukan rutinitas seperti biasa, itu sama saja Bapak Ibu merusak proses yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru ketika di sekolah. Orang tua juga bisa jadi merusak kebiasaan belajar anak-anak gitu, sehingga kalau yang sudah terlanjur ya sudah, yang lalu biarkan sudah berlalu, tapi mohon setelah Bapak Ibu mendapatkan materi hari ini, mulai besok berarti tolong bantu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah untuk membuat anak-anak jauh lebih disiplin seperti sebelum ada COVID-19. Jadi mulai sekolah tetap 6.30 misalnya, atau jam 7 atau 7.30, tetap sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Pulang sekolahnya jam berapa, itu juga harus. Terus waktu makannya, istirahat, dan lain sebagainya, itu harus disesuaikan dengan apa yang sudah pernah dia peroleh di sekolah. Seperti itu. Berikutnya, kita sebagai orang tua juga harus menentukan kapan kita satu keluarga itu punya family time. Artinya, karena di rumah itu udah ketika COVID-19 ini, Bapak punya kesibukan sendiri, Ibu punya kesibukan sendiri, anak-anak punya kesibukan sendiri, sehingga ini bisa jadi mempengaruhi komunikasi di dalam keluarga. Nah, oleh sebab itu, supaya kita tidak bermasalah secara komunikasi di dalam keluarga, tolong Bapak dan Ibu juga tetapkan kira-kira kapan ada waktu untuk berkumpul dengan keluarga secara utuh di setiap harinya. Gitu. Kalau saya bersama keluarga saya sudah dapat nih dampak positif dari COVID-19. Dulu waktu sebelum ada COVID-19, kami sekeluarga itu susah banget untuk ketemu. Tapi setelah adanya COVID-19, seminimal-minimalnya kami satu keluarga itu bisa ketemu ketika waktunya jam makan malam. Nah, mungkin itu bisa ditiru dengan sama Bapak Ibu. Ketika jam makan malam itu, biasanya kita ngobrol nih. Akhirnya kita ngobrol, kita mulai membiasakan diri untuk menyalurkan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami selama kita bekerja di hari tersebut. Dan akhirnya kita punya pandangan-pandangan yang baru. Nah, ketika family time, Bapak Ibu nanti jangan kaget kalau anak-anak Bapak Ibu itu punya ide-ide yang lebih cemerlang dan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan ketika dia menyampaikan pendapat, baik itu benar atau salah di mata Bapak Ibu, tolong pertama kali itu yang harus dilakukan adalah berikan apresiasi. Hargain dulu pendapatnya. Baru kalau mau ditentang, tentanglah dengan cara yang baik. Gitu. Berikutnya, sudah ada family time. Ketika family time juga usahakan Bapak Ibu tidak sibuk dengan gadget masing-masing. Ya, jadi kalau bisa gadgetnya disingkirkan, pekerjaannya dilupakan dulu sejenak, 30 menit sampai 1 jam aja. Selain pakai makan malam, biasanya yang bisa digunakan itu adalah isi dengan kegiatan edukatif. Bisa bentuknya main board game seperti ular tangga,
atau monopoli dan lain sebagainya, atau isi juga dengan kegiatan bersih-bersih rumah, atau isi juga kegiatan mencuci mobil dan lain sebagainya secara bersama-sama. Tujuannya sebenarnya ini adalah tetap membuat anak-anak kita bisa mendapatkan haknya sebagai anak-anak, yaitu bermain dan bergerak. Lalu kemudian tips yang kelima, setiap hari, setiap malam, tolong bahas progres atau kemajuan atau segala sesuatu yang sudah dilakukan di hari itu kepada anak-anak kita. Lalu kemudian puji dalam bentuk lisan ataupun sentuhan dan lain sebagainya, supaya anak-anak kita itu merasa terhargai sebagai individu. Dan di sisi lain, ketika kita membahas progres dan kita kasih apresiasi, artinya itu sama saja kita memberikan isyarat kepada anak-anak kita itu bahwa sebenarnya kita juga dukung loh proses belajar mereka ketika mereka lagi ada di rumah. Yang terakhir, tetap komunikasi sama guru, sampaikan kepada guru apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang menjadi kendala, lalu kemudian kalau perlu tanyakan kepada guru tersebut kira-kira saya bisa apa. Itu sehingga Bapak dan Ibu gurunya pun juga tahu nih, oh ya ternyata kalau kayak begini jangan-jangan tugas yang saya kasih kebanyakan, atau mungkin jangan-jangan ekspektasi saya kebesaran atau ketinggian, sehingga Bapak Ibu gurunya pun juga bisa menurunkan nih standarnya, bisa menurunkan lagi nih jumlah kuantitas soalnya, seperti itu. Oke, saya mengutip dari tokoh di luar, dari Amerika, dia bilang children are the priority. Artinya berarti kita harus tetap memprioritaskan anak kita di atas apapun. Lalu kemudian kita harus change is the reality, artinya kita harus melakukan perubahan supaya kita tetap bisa menghadapi realita yang ada. Dan yang terakhir itu adalah collaboration is the strategy. Untuk mengatasi hal-hal yang memang menyangkut kesehatan mental, untuk anak-anak kita itu dibutuhkan strategi. Strateginya itu adalah kolaborasi supaya kita tetap bisa menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua dan guru, dan kita tetap memenuhi anak-anak kita sebagai peserta didik yang baik. Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau didiskusikan oleh Bapak dan Ibu? Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan melalui forum chat atau mungkin mau ngomong secara langsung, silahkan. Atau ada yang mau sharing terkait dengan proses school from home-nya? Budian ya mau ngomong ya? Silakan Budian. Sebentar, itu masih di mute. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Pertanyaannya adalah kan tadi ada tips untuk guru berkenaan dengan koordinasi dengan rekan kerja. Kadang kan kita namanya bekerja saling jauh-jauhan ya. Memang kalau yang saya pahami adalah kan kita sama-sama sudah dewasa gitu ya. Otomatis kita kan memiliki rasa tanggung jawab yang sama sebagai guru gitu. Kadang kita kan memiliki rasa sungkan untuk seperti negur, ayo dong bantu gitu. Kadang kita lebih seeking for inisiatif gitu loh. Gimana berinisiatif supaya apa yang kita kerjakan bersama ini jadi lebih ringan dan lebih optimal begitu. Nah, untuk membangun koordinasi dengan rekan kerja ini, kira-kira bagaimana ya Miss ya, maksudnya memberi kesadaran gitu loh, tanpa harus kita menggurui begitu. Itu yang kadang kita kan miss, takutnya kita memberitahu, tapi dianya
tersinggung begitu. Padahal maksud kita kan sama-sama untuk win-win solution, untuk pencapaian yang lebih baik dan kerjasama yang lebih baik. Oke, pertanyaan yang bagus dari Bu Dian. Gimana sih caranya bangun koordinasi dengan rekan kerja ya supaya tidak saling tersinggung gitu ya? Ya, ya memang biasanya ini juga akan jadi challenging sekali apabila rekan kerja kita itu usianya jauh lebih di atas kita, gitu ya. Biasanya memang kalau kita sudah ada kaitannya sama orang lain, yang perlu disadari secara bersama-sama itu adalah tuntutan kita mengajar itu sejauh apa. Lalu kemudian tanggung jawab kita mengajar itu sejauh apa, sehingga kita juga sama-sama bisa tahu kira-kira kita harus memberi sejauh apa kepada peserta didik kita, lalu kemudian kita harus bisa seperti apa dengan rekan-rekan sekitar kita, supaya itu terkoordinasi dengan baik. Nah, tapi yang jadi point of view saya terkait dengan koordinasi dengan rekan kerja yang ada di slide tadi, itu kaitannya sama berkoordinasilah terhadap tugas-tugas yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Gitu. Jadi kalau kita mau ngasih tugas nih gitu, kan biasanya kalau guru-guru itu kan ada grupnya gitu ya Bu ya, ada grup guru atau mungkin ada grup wali kelas atau lain sebagainya, itu coba dikomunikasikan saja di situ bahwa hari ini saya mau ngasih deadline ini ke anak kelas ini. Kira-kira Bapak dan Ibu ada yang punya deadline sama nggak dengan apa yang ada di sini? Jika misalnya ada, saya boleh request nggak untuk misalnya dimundurin dulu deadline-nya atau dimajuin deadline-nya sehingga kita tidak ada saling bentrok satu sama lain. Seperti itu. Makasih. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Dari Bu Isna di chat, bagaimana mengembalikan mood anak yang sudah terlanjur lupa feel learning at school? Jangankan untuk mulai belajar pagi seperti di sekolah, untuk bangun tidur pagi aja sulit. Oke, Bu, ketika ini terjadi pasti nantinya ketika anak-anak kita harus kembali ke sekolah itu akan jauh lebih sulit dari ini. Saran saya yang bisa Ibu lakukan adalah coba bersikap seperti seolah-olah anak besok akan menghadapi hari pertama di sekolahnya. Gitu. Jadi kita juga jelaskan bahwa sekalipun belajarnya tetap di rumah, tapi Bapak Ibu guru di sekolah itu punya jadwal loh untuk belajar. Nanti kalau misalnya kalau misalnya kamu tidak bangun pagi, kalau nanti kita harus ke sekolah, nanti kamu akan sulit tuh. Gitu. Kalau misalnya anak ibu usianya berapa? Bu Isna, anaknya usia berapa? Oke, adiknya SMA. Oke, apalagi SMA harusnya sudah mulai bisa diajak diskusi terkait dengan apa saja yang menjadi tanggung jawab dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa saya berikan tipsnya, mungkin kita sama-sama tanya sih kira-kira supaya dia mau on time ini kita buat sama-sama jadwalnya, penjadwalan dan lain sebagainya, supaya nantinya kita juga bisa checklist nih kesiapan dia untuk bisa siap seperti ketika dia sekolah pada umumnya. Memang mungkin material seperti ini terlalu terlambat kali ya untuk disajikan di tengah-tengah pandemi seperti ini, harusnya dari awal gitu supaya kita bisa sama-sama bersiap menghadapi anak-anak sih. Nah, ketika itu sudah terlanjur, ya kita komunikasikan bahwa yang kita mau lakukan itu sebenarnya punya dampak yang positif juga, lalu kemudian itu tujuannya baik juga buat dia, seperti itu. Nah, tapi yang terpenting, Ibu, ketika kita kasih tahu, kita minta dia untuk melakukan sebuah komitmen, yang terpenting itu adalah lingkungannya seperti apa. Jangan pernah sekali-sekali kita minta kepada adik, anak, atau siapapun itu untuk bisa bangun lebih pagi, lalu kemudian menjalankan aktivitas dengan baik, lalu kemudian tidak boleh main gadget, tapi kita sendiri memberikan contoh yang bertolak belakang sama itu. Gitu. Seperti itu, Bu Isna. Oke,
Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Iin. Jika orang tuanya kurang kooperatif dalam membimbing anaknya belajar di rumah, padahal kami sudah mencoba memberikan tugas yang lebih mudah supaya tidak memberatkan anak-anak, balik lagi ibu guru gitu ya, ibu-ibu guru dan bapak guru yang ada di sini, ketika kita melakukan proses pembelajaran yang ada di rumah, tugas kita itu jadi berbalik nih sama yang sudah kita lakukan selama ini di sekolah. Kalau dulu kita di sekolah, tanggung jawab mendidiknya itu paling besar ada di kita, gitu ya. Tapi ketika kita belajar di rumah, proses belajar seperti ini, tanggung jawab mendidik itu justru adanya di orang tua. Kalau nih, jika orang tuanya tidak kooperatif, yang seharusnya dilakukan adalah kita sampaikan saja kira-kira apa sih yang menjadi dampak apabila anaknya tidak mengerjakan tugas-tugas, atau mungkin apabila anaknya tidak menyelesaikan atau tidak mengikuti proses pembelajaran seperti yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah, lalu kemudian sampaikan juga kepada orang tua bahwa anak pun juga butuh perhatian gitu, karena biar gimana pun kondisi saat ini pendampingan yang paling utama itu adanya di orang tua. Nggak mungkin guru-gurunya datang ke sekolah ke rumah anaknya satu-satu. Kalau di sekolah atau di kelas Bapak Ibu mengampu 20 anak, nggak mungkin dalam sehari Bapak Ibu datangin anaknya satu-satu. Mau nggak mau perpanjangan tangan kita itu adalah orang tua. Jadi kalau saya, Bu Iin, kalau orang tuanya nggak kooperatif, kalau kita sudah melakukan segala upaya dan cara, ya sudah. Gitu. Karena tugas kita adalah mendidik, kita menyalurkan apa yang memang harus kita sampaikan. Jadi kalau ternyata orang tua tidak mendukung, kita mau berbuat apa? Seperti itu, Bu Iin. Oke, dari Ibu Emma, cara mengembalikan mood para parents untuk tetap melakukan kegiatan yang diberikan guru untuk anak-anaknya itu seperti apa? Oke, artinya berarti kita harus sehat mental dulu ya untuk bisa membantu anak-anak bisa mengerjakan seluruh tugas-tugasnya. Kalau kemarin saya kasih 4 tips untuk guru-guru ataupun parents yang memang udah nggak mood, udah lagi merasa tanda kutip tidak sehat mental. Gitu. Di situ saya kasih tips 4A. A yang pertama itu adalah avoid the unnecessary stress. Jadi kita harus hindari pertama kali adalah sumber-sumber stresnya. Berarti artinya kalau sumber stresnya adalah adalah tugas anak-anaknya, berarti orang tua punya hak untuk sedikit mengambil jeda supaya dia bisa memulihkan kondisi psikologisnya. Jeda ini artinya berarti dia tidak berhadapan dulu sama tugasnya, dia singkirkan dulu sama tugas-tugas anaknya gitu, sehingga dia istirahat dulu, dia lakukan hal yang menyenangkan dulu buat dia, sehingga nanti dia bisa lebih siap nih untuk menghadapi anak-anaknya. Itu A yang pertama. A yang kedua itu kaitannya sama alter the situation. Alter the situation itu artinya kita mencoba untuk mengubah sumber stresnya gitu. Kalau tadi kaitannya tugas itu tugas kenapa bisa jadi stres? Karena bisa jadi tugasnya bertubi-tubi, atau jangan-jangan kita yang tidak bisa mengelola waktu dengan baik untuk mendampingi anak-anak kita. Nah, ketika itu sudah terjadi, cara mengubahnya adalah kita mencoba mengelola waktu kita. Kita pilih-pilih dulu nih, kira-kira ada aktivitas apa saja sih yang membuat akhirnya kita tidak maksimal dalam membantu anak-anak kita. Apakah ada pekerjaan yang overload buat kita, atau apakah pekerjaan rumah itu yang internal rumah, domestik, yang sifatnya domestik, apakah itu mempengaruhi kesehatan mental kita gitu. Seandainya iya, berarti kita coba delegasikan tugas-tugas tersebut. Ya,
delegasikan tugas-tugasnya kepada orang yang bisa kita minta tolong. Delegasikan sama suami, delegasikan pada kakaknya si anak yang lagi sekolah, atau delegasikan justru sama anaknya. Jadi ajak siapapun yang ada di rumah untuk terlibat nih sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di rumah itu. Tadi udah alter the situation, berikutnya avoid, alter, bentar ya Bu, saya lupa. Avoid, alter, adapt the situation. Belum sampai adapt. Adapt itu yang terakhir. Accept. Oh ya, adapt, ya benar. Adapt the situation. Artinya ketika kita sudah mengubah, lalu kita berusaha untuk bisa beradaptasi sama segala sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi kita. Artinya kita juga harus tahu bahwa apa yang menjadi ekspektasi kita itu nggak harus semuanya terlakukan dengan baik, nggak harus tercapai dengan baik. Gitu. Sehingga kita bisa meredakan sedikit tensi kita, meredakan mood, supaya bisa menaikkan mood kita. Lalu ketika kita sudah adapt, harusnya kita bisa accept yang menerima segala sesuatu yang tidak bisa diubah. Accept the situation yang memang tidak bisa dirubah gitu. Sehingga ketika 4 itu sudah dilakukan dengan baik, harapannya kita bisa jadi lebih sehat, tanda kutip ya, sehat secara mental. Namun jika itu tidak juga berpengaruh sama kondisi mental kita, Bapak dan Ibu silahkan cari pertolongan dari orang yang ada di luar rumah, bisa jadi rekan kerja, yang dipercaya tentunya, bisa jadi rekan kerja, teman dekat, dan lain sebagainya, untuk bisa mengungkapkan atau meluapkan unek-unek yang ada di dalam diri kita. Sehingga ketika kita sudah selesai, harapannya nantinya kita bisa menaikkan mood kita, dan kita lebih siap untuk mendidik anak-anak kita. Seperti itu, Ibu Emma. Oke, kalau dari Ibu Sari Helen, kegiatan apa yang menyenangkan yang bisa dilakukan saat kelas online lewat Zoom agar anak-anak playgroup lebih antusias dan bersemangat? Gitu. Mungkin kalau saya yang kepikiran ketika dapat pertanyaan seperti ini, ide saya adalah ajak orang tuanya bekerja sama untuk bikin sebuah permainan semacam treasure hunt atau pencarian harta karun, tapi nanti di dalam ibu dan bapak guru tetap memberikan instruksi melalui akun Zoom. Jadi setiap ada hal yang dia temukan bisa dilaporkan dan lakukan interaksi ketika ada di Zoom itu. Gitu. Jadi itu salah satu caranya. Atau mungkin bisa jadi secara bergantian kita minta anak-anaknya untuk mempresentasikan hal-hal yang memang menjadi materi pembelajaran, ya misalnya lagi belajar untuk mengenal nama-nama hewan atau mengenal nama-nama buah gitu. Itu bisa dipresentasikan. Jadi kita berikan tugas-tugas yang memang bisa dikerjakan bersama-sama sama orang tuanya. Lalu kemudian nanti kita minta juga kepada anak setelah udah dikerjain bareng-bareng, dia ngomong nih presentasi ke kita atau ke teman-teman yang lain, supaya itu bisa membuat dia lebih tertarik ketika proses belajar. Nah, ketika kita pilih nih strategi yang bukan wawancara, tapi presentasi, yang sangat mungkin terjadi, aspek lain selain kognitif yang bisa berkembang itu adalah kepercayaan diri anaknya. Seperti itu, Ibu Sari. Semoga bisa terjawab dan semoga bisa terbantu. Kira-kira ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Kak Ica. Ya, waalaikumsalam Ibu. Iya, saya Budian. Begini, saya mau bertanya. Kita sebagai guru itu terkadang mendengar atau menerima keluhan dari bunda-bunda gitu. Khususnya untuk bunda-bunda yang memiliki ananda itu lebih dari 1, sama-sama bersekolah, kemudian tugas dari masing-masing kan ada dan berbeda, seperti itu, ketika berbeda tingkatannya. Nah, ini yang dikeluhkan adalah
Bun, bagaimana dengan apa namanya? Ini saya pusing gitu dengan banyaknya tugas, sementara apa namanya? Salah satu dari orang tua agak susah untuk diajak kerjasama. Ini apa kira-kira yang bisa kita sarankan sebagai solusi? Seperti Oke, itu. Terima kasih. ya sama-sama Ibu Dian. Kayak tugasnya apa maksudnya anaknya banyak, tugasnya pun juga Iya, jadinya tumpuk-tumpukan gitu ya. iya betul. Eh, Pertama mungkin adalah time management itu Bu. Jadi sama-sama kita minta orang tua untuk memetakan kira-kira kebutuhan waktu dari masing-masing anak itu seperti apa. Lalu kemudian cara yang kedua yang mungkin sangat bisa dilakukan adalah lakukan dalam waktu yang bersama-sama. Jadi kalau Hmm, anaknya ada 3, berarti proses belajarnya iya, tiga-tiganya di jam yang sama. Gitu sehingga masing-masing anak ini tidak mengganggu satu sama lain. Lalu kemudian yang ketiga itu libatkan ayahnya. Jadi iya, tugas tugas belajar itu bukan hanya tanggung jawab ibu ya gitu. Jadi iya, perlu ditegasin tuh sama orang tua gitu. Tugas belajar itu bukan hanya sama ibu tapi berdua gitu. Jangan jangan sampai ketika kita menginginkan anak itu upaya berdua gitu, tapi ketika anaknya sudah iya, ada jadi upaya ibu aja gitu. iya, Jadi heeh. memang dia Iya perlu itu yang jadi keluhan. jadi memang kita harus menegaskan kepada orang tua bahwa dibutuhkan nih peran dari kedua orang tua gitu. Jadi nggak bisa ayah ayah bilang nggak bisa saya harus kerja karena saya juga apa namanya kepala keluarga gitu. Tapi kan sebenarnya sama, ibu pun juga sama punya pekerjaannya yang lebih berat dari itu. Nggak ada ibu urusan domestik di rumah berantakan. Nggak Iya ada ibu, betul. ayah, anak-anak nggak bisa makan gitu. Jadi sama-sama Iya, sama-sama kita kerjakan bersama-sama supaya anak-anak ini nih misalnya anaknya 3 ya tiga-tiganya terjalan ter tercover dengan baik. Kalau misal ternyata suami nggak bisa diajak kerjasama, kira-kira kita lihat lagi nih modalitas apa yang kita punya. Modalitas misalnya tinggal misalnya sama adik atau kakak kita gitu, kita bisa minta tolong iya, sama mereka. Atau kalau kita tinggal sama keponakan kita bisa minta tolong sama mereka gitu. Atau kalau misal memang tidak bisa juga, tidak ada juga, mungkin kita bisa bilang sama anak-anak kita bahwa ayah, bunda punya kegiatan ini, kalian punya kegiatan ini. Jadi di jam segitu kita sama-sama melakukan kegiatan masing-masing. Nanti di jam berapa ayah bunda akan cek pekerjaan kalian. Gitu. Jadi iya, iya. jadi kita nggak mengorbankan satu sama lain, tapi tetap kita memberikan hak-hak mereka dengan baik seperti itu. Iya. Semangat ya Terima Bu. kasih Kak Citra. Terima kasih. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan saja diskusinya. Mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu ada yang mau berkomunikasi langsung sama saya, bisa ditanyakan langsung kontak saya nanti sama pihak Cahaya Hati. Gitu ya, kalau misalnya Bapak Ibu juga atau bisa cari saya di Instagram Giro kami. Instagramnya itu Seven Sense Indonesia. Gitu. Seven Sense Indonesia, silakan ditanyakan saja melalui situ. Nanti mudah-mudahan saya jawab langsung. Uh, Bukan admin yang jawab, saya yang jawab langsung seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa saya tutup diskusinya hari ini. Oke, terputus. Saya ulang lagi.
terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu di kesempatan yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Bapak Ibu yang Muslim, saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amalan-amalan kita nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Kak Ica. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Hey.